Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Kimia Pangan. Di sini kami akan menampilkan video dengan judul Analisis Pangan dan Reaksi Pencoklatan. Dengan saya, Yati Alfia dengan NIM 19. Saya Sinta Bella dengan NIM 057. Saya Nazar Rashid dengan NIM 53. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan analisis pangan? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Analisis pangan merupakan sub-bidang ilmu pangan yang mempelajari metode-metode analitik untuk mendeteksi dan menentukan komponen kimia dalam bahan pangan. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama dan bahan struktural. Protein berfungsi sebagai zat pembangun, enzim, dan penyedia asam amino esensial. Sedangkan lipid berperan sebagai cadangan energi sebesar 9 kilokalori per gram, pelarut vitamin, pelarut lemak, serta pembentuk struktur dan cita rasa pangan. Adapun contoh bahan pangan yang pertama itu ialah beras. Beras merupakan golongan biomolekul karbohidrat. Asal atau sumbernya itu ialah dari hasil pertanian ataupun persawahan. Kemudian telur ayam. Telur ayam merupakan golongan biomolekul protein. Asal sumbernya itu dari peternakan ayam ras petelur. Kemudian kacang tanah. Kacang tanah merupakan golongan biomolekul lipid yang berasal dari hasil pertanian ataupun perkebunan. Beras, telur ayam, dan kacang tanah mengandung biomolekul utama berupa karbohidrat, protein, dan lipid. Beras didominasi pati berupa amilosa dan amilopektin dengan rumus C6H10O5N serta protein dan vitamin B sehingga menjadi sumber energi utama. Telur ayam kaya protein seperti ovalbumin, lipid berupa trigliserida dan kolesterol C27H46O serta vitamin A dan D. Kacang tanah mengandung banyak lipid berupa trigliserida, protein, karbohidrat, serat, vitamin E, dan fitosterol. Ketiganya diperoleh melalui proses pertanian atau peternakan, kemudian diolah agar siap dikonsumsi. Secara gizi, beras terutama menyumbang energi. Telur menjadi sumber protein bermutu tinggi, sedangkan kacang tanah merupakan sumber lemak nabati dan protein. Apa itu reaksi pencoklatan? Reaksi pencoklatan pada makanan terjadi melalui 3 jalur utama: pencoklatan enzimatis atau oksidatif, karamelisasi, dan reaksi Maillard atau non-enzimatis. Pencoklatan enzimatis pada buah dikatalisis oleh enzim polifenol oksidase atau PPO yang mengoksidasi senyawa fenolik menjadi quinone dan akhirnya membentuk melanin berwarna coklat. Reaksi ini terjadi ketika jaringan buah rusak atau dipotong, dikupas, ataupun memar, sehingga PPO yang semula terkompartemenisasi dalam sel bertemu dengan oksigen dan substrat fenolik. Kemudian ada pun contoh reaksi pencoklatan yaitu pada buah apel. Apel mengandung karbohidrat sederhana, vitamin C, senyawa fenolik, dan enzim polifenol oksidase atau PPO. Saat buah dipotong atau memar, sel rusak sehingga PPO bertemu dengan senyawa fenolik dan oksigen. PPO kemudian mengubah fenol menjadi quinol yang selanjutnya membentuk pigmen coklat. Pencoklatan dapat dicegah dengan menambahkan vitamin C atau senyawa produksi, menurunkan pH menggunakan asam sitrat atau jeruk nipis, menggunakan pengkelat seperti etah, melakukan belansir atau mengurangi oksigen melalui pengemasan. Apel juga memiliki nilai gizi berupa serat, vitamin C, dan senyawa fenolik sebagai antioksidan. Pengendalian pencoklatan penting untuk mempertahankan nilai gizi, warna, dan kualitas buah. Wah, setelah mendengar penjelasannya, aku jadi paham dan bisa menyimpulkan bahwa beras, telur, dan kacang tanah merupakan bahan pangan yang mewakili karbohidrat, protein, dan lipid sebagai sumber energi, pembangun jaringan, dan cadangan energi. Sementara itu, pencoklatan pada apel terjadi akibat oksidasi senyawa fenolik oleh enzim PPO saat terkena oksigen. Reaksi ini dapat menurunkan kualitas buah, tetapi dapat dikendalikan dengan asam sitrat atau jeruk nipis, vitamin C, EDTA, dan belansir. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis pangan untuk memahami kandungan gizi dan menjaga kualitas bahan. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.